Kamu pernah tersesat di hotel. Dina hanya ingin beli minuman malam-malam, tapi ketika pintu lift terbuka, ia masuk ke lorong yang tak pernah berakhir. Setiap langkah membawa dia semakin jauh dari dunia nyata dan semakin dekat pada mereka yang belum pergi. Kalau kamu berani, simak cerita ini sampai akhir. Dina, mahasiswi Jakarta, sedang magang di Medan. Karena keterbatasan dana, ia menginap di hotel tua dekat lapangan Merdeka. Bangunan kolonial itu baru direnovasi, namun jejak masa lalu masih terasa dari lantai marmer kusam hingga lukisan-lukisan tua yang menghiasi lorong. Suatu malam, sekitar jam 11, Dina merasa haus. Tidak ada air di kamar, jadi ia keluar mencari vending mesin. Tangga darurat terlalu gelap, jadi ia memilih naik lift ke lantai bawah. Tapi saat tombol ditekan, lift malah berhenti di lantai 4. Anehnya, lampu indikator tidak menyala. Ketika pintu terbuka, tidak ada siapapun. Tapi lorong di hadapannya sangat panjang, jauh lebih panjang daripada yang ia lihat saat check-in. Lorong itu gelap, lampunya menyala satu persatu seolah menyambutnya. Dindingnya penuh lukisan potret orang-orang Belanda, semua menatap tajam ke depan, seperti mengawasi setiap langkah Dina. Merasa aneh, ia tetap berjalan, tapi setelah 5 menit menyusuri lorong itu, tidak ada tanda-tanda vending mesin. Bahkan tidak ada pintu darurat. Ia membuka salah satu pintu kamar di sampingnya, kosong. Tapi ketika ia menutupnya dan kembali ke lorong, ia kaget. Lorong itu persis sama panjang, sama lukisan, seakan ia kembali ke tempat awal. Ia mencoba pintu lain, hasilnya sama, ia seperti terjebak dalam ruang yang terus berulang. Jantungnya mulai berdegup cepat. "Permisi," teriaknya, tak ada jawaban, tapi dari ujung lorong terdengar suara sepatu, tap, tap, tap. Suara langkah berat perlahan seolah berasal dari sepatu boot kuno. Lalu terdengar suara logam bergesek lantai, seperti seret bayonet. Siluet seseorang muncul di ujung lorong, berbadan tinggi, seragam abu-abu pudar. Dina mengenali bentuknya, itu seragam tentara kolonial. Ia berlari kembali ke lift, tapi lift itu tak ada. Dinding kosong, hanya lukisan besar bergambar ruang dansa. Namun anehnya, di dalam lukisan itu para tokohnya mulai menoleh, menatap keluar ke arah Dina. Seseorang berbisik, "Kamu belum boleh pulang." Lampu padam, lorong menjadi gelap total. Dalam kegelapan, Dina meraba-raba dinding. Ia menemukan pintu dan membukanya, tapi lagi-lagi lorong yang sama. Ia mencoba pintu lain, kali ini ia membuka kamar yang remang. Di dalam puluhan koper tua menumpuk, koper yang sudah berdebu dan satu persatu mulai bergerak sendiri, seolah ingin membuka diri. Dina menjerit dan mundur, tapi di belakangnya kini berdiri para tamu lama hotel itu. Wajah-wajah kosong, mata gelap, mereka berbisik, "Jangan pulang dulu, teman kami sedikit." Dina ditemukan 2 hari kemudian. Ia pingsan di tangga darurat hotel dengan tangan penuh luka gores dan bibir berbisik sendiri, "Lorongnya nggak habis, mereka nungguin." Sejak itu lantai 4 hotel tersebut ditutup. Tapi kabarnya kalau kamu naik lift sendirian malam-malam, kadang kamu juga bisa tersesat dan masuk ke lorong itu. Masih berani nginep di hotel tua? Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tonton kisah lainnya di channel ini. Subscribe dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan cerita-cerita horor pendek lainnya. Dan ingat, kalau pintu lift terbuka di lantai yang kamu nggak pilih, jangan keluar.